Duh, mana ya? Lagi cari apa sih? Ini aku lagi buka Google, mau tahu jawaban dari solusi tentang masalah-masalah aku nih. Ih, kalau lagi ada masalah, jangan cari solusi dengan cara yang salah. Apalagi masalah yang berkaitan dengan hukum agama. Dengerin dong program Muhasabah Hati di Radio Ras FM. Kita bisa tanya apa aja dengan Ustazah Halimah Alaidrus. Terus gimana caranya? Cukup SMS di nomor 0817195955. Nanti jawabannya akan dijawab langsung oleh Ustazah Halimah Alaidrus di hari Senin, Selasa, dan Rabu jam 8 sampai jam 9 pagi. Insya Allah dapat jawaban yang tepat sesuai dengan syariat Islam. Ikuti programnya bersama Ustazah Hajah Halimah Alaidrus setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 8 hingga 9 pagi hanya di 95,5 Ras FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya para sahabat semuanya? Alhamdulillah, jumpa lagi dengan program Muhasabah Hati di 95,5 Ras FM Jakarta. Hari ini pada tanggal 18 bulan Oktober dan bertepatan pada tanggal 17 dari bulan Muharram 1438 Hijriah. Alhamdulillah kita jumpa lagi dan mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa senang mendengarkan program Muhasabah Hati ini karena menghadirkan program spesial karena akan menjawab berbagai macam pertanyaan, berbagai macam permasalahan yang memang sudah di SMS sebelumnya di 0817 195 dan sudah kita kumpulkan pertanyaannya dan insya Allah jawabannya juga akan langsung dijawab oleh Ustazah Halimah Alaidrus setiap hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bersama-sama kita di studio Ustazah Halimah Alaidrus yang insya Allah akan mendampingi kita bersama dengan sahabat yaitu 1 jam ke depan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir lagi di Radio Ras FM ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri setiap pagi untuk menemani semua para sahabat di Ras FM. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut aja untuk ke beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan pertama Ustazah, ini datang dari Tono di Bekasi. Assalamualaikum Ustazah. Tono nih bertanya mengenai hukumnya kalau kita bekerja atau mencari nafkah di tempat orang yang non muslim. Bagaimana nih Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iya, buat Tono ya di Bekasi, bagaimana kalau kita bekerja atau mencari nafkah di tempat orang non muslim? Tidak jadi soal, nggak masalah gitu. Hanya yang masalah adalah apa yang dikerjakan tersebut. Kalau misalnya pekerjaannya tersebut itu adalah pekerjaan yang halal, maka bosnya mau siapapun nggak jadi soal. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuman masalahnya kalau pekerjaan yang dikerjakan itu tidak halal, misalnya mohon maaf, pabrik minuman keras gitu. Mau yang punya orang muslim sekalipun, bandar narkoba misalnya gitu ya, kerja di tempat orang jual narkoba, mau agamanya apapun ya tetap haram hukumnya gitu. Jadi masalahnya bukan kepada di mana atau di tempat siapa kita bekerja gitu kan, muslim atau non muslim, tapi masalahnya pekerjaan yang halal atau tidak gitu. Artinya apa bentuk pekerjaannya ya? Apa bentuk pekerjaannya? Ya memang banyak sekali pasti sahabat mempertanyakan hal itu ya, berkaitan dengan pekerjaan. Baik. Itu satu, sama yang keduanya pekerjaannya tersebut jangan sampai menjadikan kita itu orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya kalau orang tersebut melarang kita gitu kan, untuk misalnya nih buat yang perempuan ya, kerja di sini boleh tapi nggak boleh pakai jilbab misalnya. Nah itu udah berarti orang tersebut menghalangkanmu atau pekerjaan tersebut menghalangkanmu dari Allah. Cari aja yang lebih halal gitu kan, cari aja yang lebih berkah, cari yang lebih benar gitu. Buat laki-laki misalnya gitu ya, buat laki-laki dan perempuan, misalnya kerjaannya itu sampai dengan yang sangat sulit untuk menyempatkan waktu sholat misalnya. Nah itu mau pekerjaannya dengan gaji yang seberapapun, tinggalkan sesuatu karena Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Iya, memang kadang-kadang kan ada beberapa di luar sana, beberapa tempat pekerjaan yang membatasi waktu istirahat misalnya, atau bahkan asar nih nggak boleh break dulu gitu ya. Ada sebagian seperti itu ya Ustazah ya. Nah iya, kalau udah kayak begitu udah pokoknya deh, jangan pernah memilih sesuatu atau seseorang yang menghalangkan kita dari Allah gitu. Soalnya kalau udah ditinggalin sama Allah udah nggak enak lah hidup kita kan. Ya. Baik, jadi lebih baik ya untuk mencari nafkahnya di mana aja, tapi lihat bentuknya, jangan sampai
menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa menjauhkan Ta'ala. diri kita dari Allah. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi nih Ustazah. Kalau kita mendoakan orang non-muslim, baik yang sedang sakit ataupun yang memang sedang sehat nih non-muslimnya gitu, itu kira-kira gimana Ustazah? Kalau masih hidup doakan, untuk urusan-urusan dunianya nggak jadi soal. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau udah meninggal dunia, doakan yang ditinggalkannya aja. Soalnya kalau udah meninggal dunia, udah misalnya kita takziah ya. Iya. Takziah atau berbelasungkawa ke rumah bos kita yang non muslim misalnya kayak gitu. Nah itu mau doainnya kan rada-rada repot tuh. Iya. Mudah-mudahan ya. diampunin sama Allah kan nggak boleh juga gitu kan. Mudah-mudahan diterima ruhnya di sisi Allah. Belum tentu nggak juga gitu kan. Nah itu makanya doanya kalau untuk orang yang sudah meninggal dunia ya buat yang ditinggalin aja. Mudah-mudahan yang ditinggalkan lebih sabar. Gitu ya. Mudah-mudahan yang ditinggalkan lebih bisa menerima misalnya gitu kan. Mudah-mudahan tetap bisa berbuat baik pada siapapun misalnya kayak gitu. Kalau dia lagi masih hidup sih malah lebih mudah ya untuk didoakannya. Jadi kalau misalnya kita punya bos non muslim, kemudian kita doakan nggak jadi masalah. Doakannya yang paling bagus semoga Allah kasih hidayah, begitu kan ya. Itu kemudian yang lain-lain kalau urusan dunia sih boleh-boleh aja. Oh gitu ya. Mudah-mudahan usaha Bapak semakin maju misalnya. Mudah-mudahan Bapak sehat terus, panjang umur kayak begitu sih nggak jadi masalah. Oh gitu. Artinya ketika misalnya baik bos atau sahabat atau mungkin bukan sahabat ya, teman atau mitra kerja yang memang muslim, kalau sakit boleh aja dijenguk. Boleh tentu saja, boleh dijenguk, boleh mendoakan dengan urusan-urusan dunia. Kalau urusan akhirat itu memang ada larangannya ya, untuk kita tidak mendoakan mereka yang urusan akhirat gitu. Kecuali kalau yang bersangkutan masih hidup, artinya kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada dia gitu. Baik. Untuk Tono di Bekasi, mudah-mudahan sudah bisa terima dan mendengar ya. Mudah-mudahan bisa mendengar juga jawaban dari Ustazah Halimah Al-Idrus pada hari ini. Dan Ustazah selanjutnya dari Risa di Pejaten. Ustazah, apakah wajib hukumnya menamakan anak-anak kita dengan menggunakan nama-nama Arab? Iya, Risa ya. Risa. Nggak wajib buat berbahasa Arab atau bahkan nggak wajib dengan bahasa Arab, pakai bahasa apapun, tapi ada kaidah dalam memberi nama. Jadi memberi nama itu yang pertama sih syaratnya itu jangan kasih nama yang jelek dalam bahasa apapun, gitu kan. Nah kita nggak mungkin juga kan mau ngecek seluruh bahasa. Setidaknya bahasa yang digunakan di daerah setempat atau bahasa yang kita masih bisa tanyakan gitu. Misalnya kayak kalaupun memang dengan bahasa Arab ya gitu, atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya gitu kan, ya kita pastiin aja bahwa itu tuh artinya bukan jelek. Karena kan saya pernah dengar misalnya ada orang yang ngasih nama tuh asal ada di Quran gitu ya. Oh, asal ada di Quran. Asal ada di Quran misalnya gitu ya. Ternyata ngasih namanya Hawiyah misalnya. Padahal itu adalah nama neraka. Atau misalnya nama anaknya misalnya su misalnya gitu ya, artinya jelek, atau murah artinya pahit gitu kan. Nah itu jadi jangan kasih nama anak-anak dengan nama-nama yang jelek-jelek gitu, yang baik yang jelek artinya ataupun yang jelek orang yang pernah punya nama tersebut dan orangnya jelek. Misalnya kita kasih nama anak kita dengan nauzubillah Fir'aun misalnya gitu ya, Namrud misalnya gitu, atau Abu Lahab, Abu Jahal, itu jangan gitu. Kenapa? Karena kita khawatir anak kita akan menjadi yang seperti itu. Menjadi gitu seperti kan. Itu ya. Karena yang saya tahu orang tua tuh mau dia perampok sekalipun gitu ya, nggak akan kepengen anaknya menjadi jelek gitu, jadi buruk. Baik. Dan sekarang nih sebenarnya beberapa waktu yang lalu marak banget loh Ustazah. Nama itu sempat ada di media sosial, nama itu luar biasa yang akhirnya misalnya namanya asal keluar aja gitu. Berarti kan itu sekedarnya aja ya, nama yang memang jangan begitu. Jadi yang di mata yang diingat keluar, dan itulah diberikan nama. Itu mungkin jangan seperti itu juga kali Ustazah. Jangan gitu. Jadi kalau memberi nama itu ya, nama anak-anak kita ada 3 kaidah seenggaknya. Yang pertama, jangan sesuatu yang artinya buruk atau ada orang buruk yang punya nama dengan nama yang seperti itu. Kemudian yang kedua, sebaiknya kalau kita kasih nama itu
cari yang unsurnya tabarukan atau tafaulan. Jadi yang kedua tabaruk, yang ketiga tafaul. Tabaruk itu seperti ini loh. Ada orang yang punya nama dengan nama yang seperti itu, dan kalau laki-laki kasih nama anak kita dengan nama Muhammad. Iya. Gitu ya. Artinya bagus, tapi bukan hanya sekedar artinya. Kita lebih ngarepin dibandingkan dengan artinya, kita lebih ngarepin anak kita menjadi lebih mirip kepada orang yang punya nama dengan nama tersebut, ialah Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kita kasih nama anak kita dengan nama Abu Bakar, biar dianya menjadi seperti sahabat Abu Bakar. Kita kasih nama anak kita dengan nama Umar, agar dianya bisa menjadi seorang pemberani seperti Sayyidina Umar. Usman, biar dia dermawan seperti Sayyidina Usman. Ali, biar dia cerdas seperti Sayyidina Ali, gitu ya. Itu jadi kita kasih nama anak-anak kita dengan nama-nama yang orang-orang soleh sebelum kita. Kalau perempuan kita bisa kasih nama anak kita dengan nama Khadijah, agar ianya menjadi seperti Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad, atau Fatimah, putri Nabi Muhammad, atau Aisyah, istri Nabi Muhammad, gitu kan. Jadi kita kasih nama dengan unsur tabarukan, ngambil berkah dari orang yang punya nama dengan nama-nama tersebut. Kemudian yang berikutnya kita kasih nama anak kita itu dengan unsurnya tafaul. Tafaul itu yang artinya bagus. Mau dengan bahasa apapun, misalnya kayak kalau dalam bahasa Arab ya, laki-laki misalnya Faiz, agar menjadi anak tersebut anak yang sukses, yang anak berhasil, yang berhasil, begitu kan. Kemudian kita kasih nama anak kita misalnya dengan nama Abdullah, agar menjadi seindah-indah hambanya Allah, kayak begitu kan. Betul. Kemudian kita kasih nama anak kita misalnya dengan nama Muflih, agar menjadi anak yang muflih, anak yang beruntung misalnya, seperti itu, yang artinya bagus, gitu. Artinya kebaikan ya. Artinya kebaikan. Muti'ah kalau perempuan, Faizah kalau perempuan, seperti itu, gitu ya. Najah mungkin ya. Najah misalnya, gitu kan. Pokoknya nama-nama yang artinya bagus, gitu. Jadi untuk sebenarnya tadi kan ditanya itu anak-anak kita pakai nama Arab. Sebenarnya nggak mesti nama Arab, daripada nama Arab tapi hasilnya atau artinya nggak bagus. Artinya nggak bagus, lebih baik nama-nama yang disepakati aja, misalnya kayak kalau dia orang Jawa misalnya kasih nama Untung, gitu ya, misalnya, agar dia menjadi anak yang beruntung, gitu kan. Selamat banyak tuh kan, biar anaknya Muhammad jadi Selamat misalnya. Penggabungan berarti ya. Baik, jadi untuk Risa di Pejaten mungkin ini lagi berpikir nih tadi ya mengenai nama anak itu siapa gitu mungkin Ustazah ya. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan nama yang kita juga akan memberikan kebaikan buat anak kita juga. Selanjutnya Ustazah, ini berkaitan dengan muslimah nih. Dari Leo di Cikarang, Ustazah, dalam Islam seorang muslimah bolehkah memotong rambut sampai pendek? Artinya wanita perempuan itu boleh nggak sih rambutnya sampai pendek? Oh iya, sebenarnya kalau untuk memotong rambut tuh nggak ada batasan-batasan tertentu ya dalam Islam ya. Hanya saja yang dilarang adalah untuk menyerupai laki-laki. Menyerupai laki-laki itu memang sama sekali nggak boleh, gitu. Mutlak nggak boleh. La'anallahul mutarajjilat minan nisa au kama qala alaihi salatu wasalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat, kata Nabi Muhammad, perempuan yang menyerupai laki-laki, gitu kan. Yang menyerupai laki-laki itu dalam semua aspek ya. Misalnya kayak cara gerak badan, misalnya kayak gitu, lebih kan. Tomboy misalnya. Iya, seperti itu, gitu. Cara berpakaian, gitu kan. Itu nggak boleh, gitu. Dalam Islam tidak diperkenankan seorang laki-laki, seorang perempuan menyerupai laki-laki, pun sebaliknya. Jadi laki-laki menyerupai perempuan, cara berpakaiannya, cara bertingkahnya, termasuk dalam hal cara potong rambut. Jadi kalau perempuan kemudian mengikuti laki-laki cara potong rambutnya, gitu ya. Kalau dia potong pendeknya nggak masalah, tapi menyerupai laki-laki itu jadi bermasalah. Terkadang ada potongannya memang potongan untuk laki-laki, betul, gitu ya. Potong pendek pun kan ada yang potong pendek gaya laki-laki, ada yang gaya perempuan. Nah kalau perempuan sih nggak jadi soal, gitu. Apalagi kalau misalnya dia lagi ngurus anak pula, gitu. Kayaknya kan lebih ringan kalau rambutnya pendek, kalau gitu rambutnya ya. pendek silahkan aja, hanya saja jangan yang modelnya itu model laki-laki. Karena bisa menyerupai laki-laki tadi. Betul, ya. Baik, jadi boleh-boleh aja untuk boleh-boleh aja potong pendeknya, tapi jangan menyerupai laki-laki. Baik. Kemudian kalau untuk pakai sepatu nih Ustazah, boleh nggak sih seorang muslimah memakai sepatu bertumit tinggi, walaupun memang sebenarnya muslimahnya itu berjilbab, mungkin yang hak tinggi gitu mungkin, seperti itu. Iya, itu nggak jadi masalah ya, asalkan dia udah bisa, gitu. Jangan sampai memaksakan diri akhirnya malah kecelakaan, gitu kan. Terus misalnya jadi keserempet, gitu. Karena kan bajunya muslimah kan panjang, apalagi kalau misalnya dia pakai
pakai pakaian yang lebih dari ini ya. Iya. Lebih dari mata kaki misalnya kayak begitu. Itu kan kadang-kadang suka jadi nyerimpet gitu. Iya. Boleh-boleh aja ya. Boleh-bolehnya jangan sampai sih nggak jadi membahayakan diri sendiri. Ya, itu aja. Pokoknya asal kita tahu bahwa kita tidak berbahaya memakai yang seperti itu, bagi kita nggak jadi masalah. Baik, gitu. ini masih berkaitan dengan muslimah nih. Saya lihat beberapa pertanyaan dalam hari ini adalah banyak sekali membahas tentang muslimah nih. Berkaitan dengan muslimah lagi Ustazah dari Lina di Pulau Gadung. Nah, ini sebenarnya minggu-minggu lalu udah pernah dibahas nih, mengerik alis apa hukumnya dari Lina di Pulau Gadung. Jadi bedakan antara zina gitu ya, berhias dengan merubah bentuk. Seperti yang pernah saya sampaikan kan, betul. Ada teorinya, ada teori merubah bentuk, taghyir, ada teorinya berhias. Berhias atau zinah. Zinah itu artinya berhias ya. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajahu li ibadi. Katakanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, siapa yang mengharamkan hiasan yang Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah tidak mengharamkan bagi perempuan untuk berhias, bagi laki-laki pun juga yang senormalnya, maksudnya sewajarnya laki-laki seperti apa, sewajarnya perempuan seperti apa gitu. Nah, itu jadi dalam masalah urusan menghias wajah juga ada aturan antara menghias dengan merubah bentuk, menghias gitu kan? Ya, itu beda sekali ya. Beda. Kalau menghias, misalnya kayak, mohon maaf ya, bibir dikasih lipstik, itu namanya menghias, gitu kan? Dikasih bedak misalnya, make up, bedak, pakai celak, itu namanya menghias. Tapi kalau sudah misalnya kayak mengerik bulu, mengerik alis misalnya, atau nambahin silikon atau suntik botok misalnya dan lain sebagainya, itu sudah dalam kategori merubah bentuk gitu kan. Nah, yang merubah bentuk ini haram, yang menghias halal. Gitu. Nah, kaitannya dengan alis, maka ini ada yang merubah bentuk, ada yang berhias. Para ulama mengatakan memang ada khilafiyah ya dalam masalah ini ya, tentu saja. Ada di tingkatan ulama yang mengatakan pokoknya nggak boleh sama sekali. Haram sama sekali, itu ada juga gitu kan. Ada juga yang mengatakan enggak sampai haram sih, dibilang gitu ya, makruh, tapi gini nih batasannya selagi itu masih menghias itu masih nggak apa-apa, dia bilang. Bukan nggak apa-apa juga ya, makruh ya. Tapi kalau kemudian sampai dengan merubah bentuk, hukumnya haram. Seperti apa yang merubah bentuk, seperti apa yang berhias, itu mereka mengatakan kalau yang diambil lebih banyak daripada yang disisakan, itu namanya merubah bentuk. Karena sudah lebih banyak merubahnya ya, lebih banyak merubahnya. Jadi si alis dihabisin sama sekali, dibikin alis baru, itu udah haram. Atau misalnya banyak banget nih yang diambil, yang disisain dikit gitu kan, segaris aja gitu. Nah, itu juga diharamkan karena sudah merubah. Tapi kalau misalnya cuman diambil ujung-ujungnya doang untuk merapikan, untuk ngerapiin doang, apalagi kalau bentuknya nggak bukan, maksudnya bentuknya dia punya alis tuh nggak sewajarnya orang, misalnya alisnya nyambung gitu kan, atau ada yang alisnya misalnya seperti apa gitu kan, turun ke bawah misalnya alisnya gondrong gitu ya. Iya. Ada yang seperti itu ya Ustaz? Ya, kalau misalnya memang seperti itu, misalnya kayak bentuknya itu udah bikin orang takut gitu ya misalnya. Nah, itu diperkenankan tuh untuk ngerapiin alisnya aja. Justru gitu. Itu malah disarankan ya kalau memang sudah mengganggu misalnya. Iya, kalau memang sudah mengganggu. Tapi kalau enggak, ya itu sekedar untuk ngerapi-rapiin sedikit-sedikit doang sih gitu ya. Banyak dari ulama yang memperkenankan. Baik, jadi ya betul. Jadi untuk mengerik alisnya itu ya dilihat, jangan sampai kita merubah bentuk aslinya. Merubah bentuk aslinya di mana yang diambil lebih banyak daripada yang disisakan. Itu betul. Hukumnya menjadi mungkin haram. Karena bentuk-bentuk dari bentuk yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala paling sempurna. Iya, betul. Ya, baik. Ini masih berkaitan dengan muslimah nih Ustazah, mengenai masalah aurat. Juga beberapa minggu lalu ya, hampir setiap minggu kita bahas, tapi nggak apa-apa supaya mungkin lebih mengulang lagi, supaya mungkin ada yang waktu itu belum dengerin gitu kan. Betul. Ini berkaitan dengan batasan aurat wanita di hadapan pria, dan bagaimana juga untuk sebaliknya. Artinya wanita auratnya sampai mana nih di hadapan pria, dan pria auratnya sampai mana nih di hadapan wanita. Di hadapan wanita. Kalau aurat pria di hadapan wanita itu di hadapan semua orang sebenarnya ya. Aurat pria tuh hanya ada 3 macam berarti. Yang pertama adalah auratnya dengan dirinya sendiri. Itu nggak ada auratnya, hanya saja makruh untuk melihat melihat kelaminnya sendiri gitu ya, hukumnya makruh ya. Kemudian yang berikutnya adalah aurat laki-laki ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
itu antara pusar ke lutut. Hanya saja adabnya adalah untuk menutup bagian atas dari tubuhnya sehingga nggak telanjang dada amat sholatnya, begitu ya. Kemudian juga di bagian bawah sesudah lutut juga sebaiknya ada ditutup juga, setidaknya, maksudnya jangan sampai seluruh betisnya terlihat. Ya begitu ya. Depan yang mahramnya sama yang bukan mahramnya itu semuanya sama, yaitu antara pusar ke lutut. Pokoknya auratnya laki-laki adalah antara pusar ke lutut. Dan untuk istrinya dia nggak punya aurat. Nggak punya aurat ya. Baik. Baik untuk itu untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki. Kemudian yang untuk perempuan. Jadi auratnya laki-laki sama laki-laki pun mabena surah rukbah, antara pusar ke lutut. Tetap ya. Tetap nggak boleh kelihatan tuh. Walaupun sesama laki-laki ya. Sama laki-laki harus tetap ditutup ya. Iya, jadi kalau misalnya kayak kolam renang gitu kan, laki-laki semuanya sih misalnya gitu. Tapi kan pahanya kelihatan. Nah, itu juga sudah termasuk membuka. Itu sudah termasuknya membuka aurat. Meskipun laki-laki semua Iya, betul. Kemudian kalau untuk urusan perempuan memang ini ya, auratnya ini banyak ya. Auratnya perempuan dengan dirinya sendiri. Itu sama dengan auratnya laki-laki dengan dirinya sendiri ya. Jadi nggak ada auratnya, hanya saja ya tidak diperkenankan untuk sering-sering melihat yang inilah gitu. Iya, betul. Ya, kemudian yang keduanya auratnya perempuan dengan suaminya itu nggak ada auratnya sama sekali. Kemudian auratnya sesama muslimah sama dengan auratnya perempuan dengan mahramnya. Jadi laki-laki yang mahramnya, misalnya kakaknya, adiknya, ayahnya, gitu kan. Itu sama dengan auratnya perempuan dengan sesama perempuan. Oh, itu sama ya berarti. Sama, yaitu mabena surah rukbah. Oh, sama juga antara ya. pusar ke lutut. Ke lutut juga. Antara pusar ke lutut. Kecuali mohon maaf jika perempuan tersebut adalah perempuan non muslim, itu ada pembahasan lain lagi gitu ya. Ma yadhhar inda kasbiha katanya begitu. Aurat perempuan di hadapan yang non muslim adalah yang terlihat ketika dia bekerja. Maksudnya perempuan kalau kerja tuh kan memang mungkin biasa kelihatan lagi repot gitu ya. Kalau lagi repot kan kelihatan gitu. Tangannya digulung kayak begitu kan. Orang kalau lagi ngepel kan juga nggak bakalan pakai kaos kaki segala gitu ya. Nah itu jadi telapakan kaki gitu kan sampai dengan mata kaki itu bukan aurat kayak gitu. Kemudian juga kepala gitu ya. Kepala itu bukan termasuk aurat gitu, rambut artinya ya. Rambut kepala itu nggak termasuk aurat gitu kan. Tapi dada termasuk aurat seperti itu gitu loh. Jadi itu terhadap perempuan yang bukan mahram. Sementara sisa dua tuh auratnya perempuan di dalam sholat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Kecuali wajah dan tangan tuh auratnya di hadapan Allah. Kemudian auratnya dia bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Laki-laki bukan mahram. Ya, itu yang terakhir adalah ada perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama yang kebanyakannya maksudnya ada pendapat yang mengatakan menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa auratnya perempuan adalah seluruh tubuhnya termasuk wajah dan tangan. Imam Syafi'i justru seluruh tubuh. Bahkan wajah dan tangan pun juga bagian dari aurat ya. Iya, kecuali suara ya. Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwa suara perempuan termasuk aurat. Itu jadi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan termasuk wajah dan tangan itu semuanya termasuk bagian dari aurat katanya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik dan termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa auratnya perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Iya, seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Kecuali wajah dan tangan, tangannya sampai dengan Imam Maliki ya. Iya, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Iya. Seperti itu. Wow, ternyata memang kalau kita ketahui bersama sekarang kita banyak juga ya. Tadi perbedaan-perbedaan itu justru Imam Syafi'i itu yang bahkan seluruh tubuh tadi ya Ustazah ya. Baik. Jadi memang itulah berkaitan dengan batasan aurat wanita. Jadi mudah-mudahan bisa kita sama-sama perhatikan. Ini masih berkaitan juga dengan hijab dari Lola di Kemanggisan nih Ustazah. Apakah simbol wanita muslimah? Apakah jilbab hanya sebuah simbol wanita muslimah atau memang hanya budaya Arab aja? Ini menarik nih Ustazah. Iya, kita semua tahu ya bahwa berjilbab adalah kewajiban, bukan berjilbabnya, menutup aurat. Menutup auratnya, bukan jilbabnya. Bukan jilbabnya, menutup aurat itu hukumnya adalah wajib. Gitu ya. Jadi masalahnya kalau kamu kemudian
sedang bersama dengan orang-orang yang mahrammu atau sesama perempuan, sebenarnya kayak menutup aurat atau berjilbab itu nggak wajib hukumnya. Iya. Kan betul, begitu ya. Betul. Kalau misalnya nih Siti Hawa turun dari langit, dia nggak wajib pakai jilbab. Iya. Betul, karena sendiri. Semua adalah Siti Hawa, semua anak-anak yang ada di atas muka bumi ini adalah cucunya. Betul. Semua adalah cucunya. Jadi dia adalah satu-satunya perempuan yang kalau ada di atas muka bumi ini tanpa hijab. Iya. Dia tidak perlu untuk menutup auratnya, begitu kan ya. Karena auratnya pada saat itu adalah mabena surwa rukbah aja gitu kan. Tapi kalau kita, ini masalahnya ada pada di saat kita keluar, kita wajib menutup aurat dari laki-laki yang bukan mahram kita. Nah, cara menutup auratnya seperti apa? Itu yang kemudian kebawa budaya, begitu kan? Model-modelnya beda-beda gitu. Coba perhatikan kalau misalnya kayak kita haji ya, kita bisa melihat orang muslim dari berbagai macam negara, model ya. Iya, segala macam modelnya gitu kan. Menutup aurat misalnya pakai kebaya, gitu ya. Asalkan nggak sangat ketat gitu kan kebayanya, itu juga sudah termasuk menutup aurat. Pakai jilbabnya disesuaikan, silakan aja gitu kan. Kemudian kalau misalnya di Arab, budayanya yang Arab Saudi sama Arab Yaman aja cara nutup auratnya beda-beda. Beda juga ya. Antara orang misalnya Turki, beda juga. Gaya berpakaiannya lain lagi. Betul. Perempuan Maroko, gaya pakaiannya lain lagi gitu kan. Gitu. Jadi semuanya kemudian dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Itu nggak jadi soal. Yang penting masalahnya adalah menutup auratnya itu sendiri, itu merupakan syariat agama Allah. Menutup auratnya. Menutup auratnya adalah syariat agama Allah. Masalah bagaimana caramu menutup aurat, kainnya apa, modelnya seperti itu apa, stylenya seperti apa, itu selera. Silahkan masing-masing menyesuaikan dengan ininya masing-masing kayak gitu kan ya. Kemudian kalau masalah warna gitu, memang perempuan sebaiknya memang pakai warnanya yang warna-warna yang gelap, karena kan semakin lebih tertutup seperti itu. Oh gitu ya. Jadi sesungguhnya bukan banyak juga misalnya banyak yang pakai baju hitam gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak. Itu memang baik gitu ya. Memang dianjurkan karena kan hitam itu warna yang paling gelap gitu. Iya, baik. Ini Masya Allah ya, hari ini nih saya lihat beberapa pertanyaannya berkaitan semua dengan muslimah. Ini ada pertanyaan lagi dari, ini masih berkaitan dengan muslimah, yaitu dari Bagus nih, Ustazah dari Bagus di Selipi, mau tanya berkaitan dengan wanita hijab. Apakah wanita hijab boleh keluar malam? Keluar malam mungkin ada apa tujuannya ya mungkin ya? Apa ya ini ya? Maksudnya gini, kalau keluar malamnya itu aman. Ini masalah-masalah yang seperti ini nih, keluar malam atau misalnya keluar sendirian, misalnya gitu ya, tapi masih di kotanya sendiri gitu ya. Itu permasalahannya ada pada tingkat keamanan dan ke aman indal amni minal fitnah gitu, istilah dalam fikih itu ya. Ketika dirasa aman dari fitnah. Maksudnya kalau misalnya dia perginya itu bersama dengan suaminya, bersama dengan anak-anaknya, pergi makan gitu ya. Pergi makan keluar ke restoran, kemudian beli kepentingan mereka gitu. Itu nggak jadi masalah menurut saya ya, karena memang kan aman dari fitnah gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian perginya sendirian, perginya ke tempat yang mungkin juga bisa menimbulkan fitnah, ya? Misalnya kayak pergi ke kafe misalnya. Ke kafenya sih sebenarnya nggak jadi masalah juga ya, asalkan di situ tidak dijual minuman keras. Kalau misalnya kemudian dia pergi ke kafe nih gitu, buat sekedar ngopi-ngopi, buat sekedar minum gitu, tapi dia perginya sendirian. Nah, itu yang jam 11 malam. Nah, itu kan itu bisa menimbulkan fitnah. Jadi semuanya masing-masing silahkan nih, nggak ada ketentuan hukum dalam artian bahwa ini haram, ini semuanya tergantung pada seperti apa kondisinya. Seperti apa keadaannya, apakah di sana dirasa aman dari fitnah, aman dari hal-hal yang tidak baik ataukah tidak gitu. Kalau memang aman dari fitnah, itu silahkan aja dikerjakan. Tapi kalau dirasa tidak aman dari fitnah, maka silahkan dihindari. Artinya boleh-boleh aja sih ya, tinggal sebenarnya boleh-boleh aja, dilihat tujuannya, bersama dengan siapa dia perginya, kemudian lagi di jam berapa kayak gitu kan ya. Iya, baik. Ini juga ada berkaitan dengan wanita juga nih Ustazah, tapi wanita bagaimana nih jika seorang wanita dinikahkan oleh saudara laki-laki? Ini dari Anggi ya. Ustazah, bagaimana jika seorang wanita dinikahkan oleh saudara laki-laki? Misalnya
gitu. Tetapi tidak disetujui oleh ayah wanita tersebut. Oh, maksudnya seorang wanita dinikahkan oleh saudara laki-lakinya, tapi ayahnya ini nggak setuju sama si calonnya ini. Baik. Ayahnya itu nggak setujunya karena apa? Itu ada pembahasan tuh dalam bab munakahat ya. Kalau memang ayahnya tersebut tidak setujunya adalah sesuatu yang syariat, sesuatu yang sebabnya adalah syar'i gitu ya. Misalnya kayak dia tuh nak kurang soleh orangnya, misalnya ayah udah punya kok calon yang lebih soleh gitu ya. Nah itu maka pernikahannya nggak sah. Pernikahannya tidak sah. Pernikahannya nggak sah. Meskipun diwakili oleh saudara laki-lakinya. Oleh saudara laki-lakinya ini gitu kan. Kalau maksudnya ya nggak sah karena memang yang wajib menjadi wali dari perempuan tersebut adalah ayah kandungnya. Kecuali jika disebabkan karena sesuatu yang tidak bersifat syar'i gitu ya, maka itu namanya istilahnya tuh albul dalam kitab kita ya, dalam syariat Islam kita ini adalah inda albulil wali, ketika seorang wali itu nggak mau menikahkan anak perempuannya, kayak semacam ngambek gitu, tanpa maksudnya. Alasan yang jelas ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Mungkin jelas tapi tidak dibenarkan secara syariat. Misalnya orang itu emang sih gitu ya, dia sholat, dia ini dia itu apa segala macam gitu, tapi dia tuh orangnya saya nggak suka aja misalkan. Saya nggak suka karena dulu bapaknya itu pernah ada masalah sama saya, misalnya kayak gitu. Itu kan sesuatu hal yang bersifat pribadi. Sementara si anak udah seneng, si itu juga udah seneng gitu kan. Kemudian mereka juga udah baik gitu, dan menikah itu kan juga menghindarkan dari fitnah ya. Kalau misalnya dirasa oleh si kakak ini kayaknya kalau misalnya nggak dinikahkan nih bisa nauzubillah misalnya bisa zina lebih nih gitu ya. Lebih baik dinikahkan. Nah itu kalau memang seperti itu kondisinya, maka sah pernikahan dari si abang ini ya, yang si menjadi abang wali, yang menjadi wali tanpa ada restu dari kemudian perlu ayahnya. untuk meminta izin misalnya Ustazah gitu, kalau dalam kondisi seperti itu si anaknya ini. Sebenarnya kalau minta izin lebih bagus ya. Lebih bagus. Jadi solusinya sih sebenarnya seperti ini nih, si anak sama si abang ini, si perempuan sama si abangnya datang nih ke orang tuanya gitu. Ya kita ini ya misalnya gitu kayak gitu. Kita mau menikah ya. Ayahnya bilang enggak mau, pokoknya saya enggak mau nikahkan. Apalagi dengan alasan tadi ya yang keluar dari syariat itu. Yang tidak ada alasan secara syar'i gitu. Ya udah ya kalau gitu biar kakak aja ya yang mewakili ayah gitu. Kalau dia kemudian ya udah terserah misalnya kayak gitu ya, itu berarti udah dapat izin sesungguhnya ya. Meskipun mungkin hati ayahnya ini kurang terima misalnya kayak gitu ya. Baik, jadi boleh-boleh aja dilihat bagaimana alasan si ayahnya ini seperti apa. Alasannya aja sebenarnya. Kalau alasannya udah dibenarkan secara syariat, itu boleh-boleh aja untuk, maksudnya kalau ayahnya tersebut tidak mau menikahkan dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syariat, itu maka boleh-boleh aja pindah kepada yang lain gitu kan. Tapi kalau kemudian si ayahnya tersebut itu tidak mau menikahkan karena memang alasan yang dibenarkan secara syariat, misalnya itu agamanya berbeda misalnya. Kalau seperti itu maka nikahnya ini nggak sah. Gitu ya. Jadi dilihat dari alasan si ayahnya dari ini alasan si ayahnya. Baik ya, mudah-mudahan untuk Anggi ya sudah bisa terjawab dari pertanyaan dan Ustazah Halimah menjawab. Kemudian Ustazah berkaitan juga nih, setelah menikah ada proses melahirkan. Nah, ini beda lagi dari Ika di dan Mogot. Mau tanya mengenai masalah kandungan. Apakah boleh kita mensterilkan kandungan kita melihat untuk menjaga kesehatan karena sering melahirkan. Nah, jadi ini alasannya untuk menjaga kesehatan. Steril itu yang sama sekali nggak bisa hamil. Iya, berarti sudah selesai. Setelah disteril berarti sama sekali tidak boleh sama sekali tidak bisa punya anak. Kalau seperti itu, seperti misalnya angkat rahim termasuk di situ ya, yang maksudnya mencegah kehamilan sama sekali. Artinya sesudah melakukan proses tersebut itu si perempuan nggak bakalan bisa hamil lagi. Kalau itu hukumnya adalah dia haram hukum asalnya. Haram hukum asalnya. Cuman haram itu sendirilah haram ma'ad-darurah. Iya. Tidak ada hukum haram bersama dengan keadaan darurat. Artinya kalau si perempuan tersebut berada dalam keadaan darurat yang misalnya nih, mohon maaf ya, ada penyakit-penyakit tertentu yang kalau dia hamil bisa sampai dengan meninggal dunia. Itu artinya misalnya membahayakan kena cancer misalnya gitu ya, kena kanker misalnya. Nah itu memang kalau dokter udah bilang
kamu nggak boleh hamil nih. Ini kalau hamil bisa sangat berbahaya buat diri kamu gitu ya. Kalau kondisinya seperti itu, maka dia diperkenankan untuk mengangkat rahimnya. Boleh ya. Boleh. Sebab memang la harama ma'ad darurah. Tidak ada keharaman bersama dengan adanya darurat. Termasuk juga kalau misalnya gitu ya, ini kandungan kamu nih misalnya rahimmu ini sangat-sangat lemah banget. Jadi kalau misalnya kamu sampai hamil lagi gitu ya, ini si rahim bisa begini begitu apa segala macam menurut dokter yang memang profesional, maka itu diperkenankan. Atau umur kamu nih udah bahaya nih buat hamil nih, misalnya gitu kan. Kan perempuan memang ada masanya juga gitu. Kalau kemudian dokter udah mengatakan bahwa umur kamu udah berbahaya buat hamil, sementara badan kamu memang sangat subur sekali sehingga memudahkan untuk hamil. Kalau kamu sampai hamil lagi, saya nggak tahu nih, gitu bahkan kan, membahayakan lah ya. Akan membahayakan bagi dirinya, maka itu diperkenankan untuk melakukan proses steril tersebut. Tapi kalau misalnya gini, anak kamu udah banyak, jadi sebaiknya kamu nggak usah hamil lagi. Nah itu belum darurat. Tanpa alasan kesehatan misalnya. Iya, tanpa alasan kesehatan ya, hanya karena misalnya biaya sekolah sekarang tinggi, kemudian lagi ngurusin anak-anak juga seperti apa. Nah kalau seperti itu masalahnya, kemudian dia steril, itu hukumnya tidak diperkenankan, hukumnya haram. Silahkan untuk menjarangkan kehamilan aja. Silahkan untuk menjarangkan kehamilan dengan proses misalnya seperti KB misalnya gitu ya. Itu boleh ya kalau untuk menjarangkan. Untuk menjarangkan, untuk menunda, memberi jarak kepada kehamilan itu silahkan. Ya? Gitu baik. Iya. Jadi untuk mensterilnya ini asal dilihat alasannya. Kalau kemudian ada unsur darurat silahkan, tapi kalau enggak tidak diperkenankan. Baik, jangan sampai membahayakan juga ya. Betul. Ya, baik, itu dari Ika di Dan Mogot. Kemudian Ustazah dari Nani di Cirende. Ustazah, Assalamualaikum. Selama 1 jam setelah saya berangkat kerja, di rumah hanya ada suami dan pembantu yang temani anak-anak saya yang masih kecil. Apakah hal ini dibolehkan oleh syariat Islam? Artinya 1 jam setelah saya berangkat kerja di rumah hanya ada suami. Berarti dan lama pembantu. bener itu ya, lama bener ya, dari mulai pagi itu sampai mungkin sore hari saat dia pulang kerja ya. Betul. Artinya di rumah itu ada ayahnya, ada suami maksudnya, ada anak-anak dan ada satu pembantu yang menemani. Itu boleh nggak? Arti dalam satu rumah gitu ya? Iya. Ini buat siapa tadi? Nani ya. Nani di Cirende. Kalau masalahnya seperti ini sama nih halnya dengan apa yang tadi disebutkan dengan perempuan keluar malam. Gitu betul. Ya. Itu masalah-masalah syariat seperti ini itu landasannya sama, yaitu indal amni minal fitnah. Ketika aman dari fitnah sih nggak jadi masalah. Misalnya, mohon maaf nih, pembantu rumah tangganya itu umurnya 60 tahun. Nggak mungkin menimbulkan fitnah ya. Iya, gitu kan. Memang aman gitu. Atau 50 tahun ke atas lah gitu kan. Sudah berumur juga gitu. Dia memang ngurusin anak-anak dengan benar kayak begitu kan. Dan suaminya pun juga maksudnya aman lah gitu ya. Nah kalau seperti itu masalahnya silakan aja, nggak jadi soal. Apalagi kalau ditunjang dengan rumahnya luas misalnya. Dan diberi jarak juga, ada ruangan-ruangan khusus misalnya. Suami memang ngerjain urusannya sendiri gitu kan. Si pembantu rumah tangga bersama dengan anak-anaknya itu memang ngurusin urusannya sendiri. Nah itu kalau yang seperti itu lebih dirasa aman dari fitnah, nggak jadi masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Akan tapi kalau kemudian manalah rumahnya kecil misalnya begitu ya. Kemudian bantu rumah tangganya mohon maaf umurnya 20-an tahun. Dan dia juga suka pakai pakaiannya yang tidak pas misalnya ya. Nggak pas. Sementara suaminya juga umur-umurnya misalnya 30 tahun, 40 tahun misalnya seperti itu. Yang maksudnya kita lah yang lebih tahu, apakah itu sesuatu hal yang bisa menimbulkan fitnah atau tidak. Jadi silahkan timbang-timbang lagi gitu ya. Jangan lupa sama hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalituhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Baik, jadi kita yang ngukur-ngukur sendiri nih ya. Kita ngukur-ngukur sendiri, aman nggak nih gitu, aman nggak. Maka saran saya sih sama Nani, karena memang Nani harus bekerja nih mungkin, ya cari pembantu rumah tangga yang umurnya di atas 70 tahun lah. Yang tidak menimbulkan fitnah lah yang pasti ya. Tapi biasanya kalau udah 70 tahun juga kita jadi nggak enak Ustazah ya. Jadi nggak enak ya. Akhirnya anak-anaknya yang ngurusin. Akhirnya anak-anak yang ngurusin ya. Baik, jadi pokoknya yang kita timbang-timbang sendiri lah gitu, mana yang lebih aman dari fitnah begitu ya. Kemudian kalau untuk menitipkan anaknya nih Ustazah, selama saya bekerja termasuk menyia-nyiakan tanggung jawab nggak nih? Saya sebagai ibu kan semestinya ibu tuh mungkin mendampingi anak, kemudian mendampingi selama setiap hari misalnya, tapi karena harus ditinggal kerja,
Bagaimana nih Ustazah? Iya, kalau anak kamu beberapa orang ya, anaknya banyak pun juga lagi kecil-kecil, masih lagi kecil-kecil, dan suamimu bisa bekerja, saya sarankan padamu untuk kembalilah dulu ke rumah. Gitu. Sebab begini nih, ada banyak orang-orang tua yang kemudian mereka memikirkan masa depan anak-anaknya sehingga kehilangan masa sekarang dari anak-anaknya. Justru salah ya. Masa belia anak-anaknya mereka kehilangan justru karena kesibukan memikirkan masa depan anak-anaknya. Nanti kalau saya nggak kerja, anak-anak nanti buat sekolahnya gimana, buat kuliahnya gimana, buat ininya gimana, buat itunya gimana, sampai kemudian kesibukan mereka memikirkan masa depan anak-anaknya membuat mereka kehilangan masa kanak-kanak anak-anaknya, sehingga anak-anaknya malah sampai nggak kenal gitu sama orang tuanya. Karena pagi-pagi misalkan pulang sampai malam, juga udah kelelahan. Bener gitu. Yang akhirnya itu dia ya, urusan dunia itu sedikit banyak itu masih bisa ditanggung bareng-bareng sama anak-anak kita, gitu kan. Kalau kita lagi susah, ya nggak apa-apa, bawa anak-anak juga ajakin susah juga gitu kan. Nah, mama lagi nggak banyak nih rezekinya, jadi kita makannya misalnya kayak gitu kan, kita nggak bisa sering-sering makan di luar, kita makannya yang begini-begini aja, nggak apa-apa ya nak ya, misalnya kayak gitu. Saya kira anak-anak itu akan lebih mengerti kok daripada mereka harus kehilangan kasih apalagi sayang dengan dan waktu dari orang tuanya. Apalagi seharian misalkan dengan pembantu misalnya gitu ya, yang akhirnya malah sebenarnya tujuan si ibu ini untuk masa depan anak-anak misalnya. Jadi tapi jangan sampai jangan sampai itu terjadi ya sama kehidupan anak-anak kita gitu kan, nggak bisa diganti. Masa kecil anak-anak tuh nggak bisa diganti, dan ibu tuh seperti apapun saya kira nggak bisa diganti ya dengan siapapun. Nggak bisa terulang lagi waktu ya. Artinya ketika bekerja termasuk menyia-nyiakan tanggung jawab, nggak nih saya sebagai ibu mungkin dilihat dari anaknya. Itu pasti itu ya. Dan bagi perempuan-perempuan yang bekerja di luar sana ya, saya sarankan untuk kalau kamu tidak bisa mendapatkan kuantitas waktu bersama dengan anak-anak, gantikan itu dengan kualitas waktu. Dengan kualitas. Kualitas waktu, bukan kualitas materi. Kualitas waktu. Artinya bahwa di antara kesibukanmu bekerja, sempatkan untuk bertanya kondisi anak. Tanyakan, jangan hanya bertanya misalnya, kamu udah sholat belum nak? Gitu kan, hanya sekedar penggalan-penggalan kalimat aja ya. Enggak kayak gitu kan. Saat sore hari misalnya ketika kumpul, walaupun kamu dalam keadaan capek seperti apapun begitu kan ya, cobalah untuk bertanya gimana harimu hari ini, gitu, ada kejadian apa tadi di sekolah gitu kan, kamu senang apa enggak hari ini, apa yang bikin kamu sedih gitu. Jadi sentuh hati anak-anakmu, sentuh rasanya gitu, sehingga anak tidak merasa sendirian dalam menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini. Kesian ada banyak anak-anak yang merasa ngenes gitu hidupnya di atas muka, nelangsa, bukan karena mereka kekurangan materi, bukan, tapi kekurangan perhatian mungkin sehingga membuat mereka merasa bahwa mereka kayaknya jalanin hidupnya sendiri gitu. Begitu ya. Jadi memang sesungguhnya kalau perlu si ibu ini bekerja misalnya gitu ya, tapi luangkan waktu untuk tetap bersama dengan anak, misalnya kayak pagi hari sebelum mereka berangkat sekolah gitu kan, malam hari juga misalnya saat kita pulang kerja gitu. Kalau misalnya saya sendiri capek, boro-boro deh mau iniin anak misalnya kayak gitu, libatkan dalam kelelahanmu, misalnya anaknya bareng-barengan bersama dengan anak gitu, mama capek banget deh, coba dong pijitin mama dong misalnya kayak gitu. Itu menjadi bisa kerekatan anak dengan ibu ya. Satu lagi nih sebagai tips buat para orang tua yang sibuk, dan mungkin anak-anak sekarang juga bukan cuma orang tuanya doang loh yang sibuk. Anak juga sibuk, sekolah dari pagi sampai sore capek kayak juga gitu kan ya. Tipsnya adalah bahwa kerjakan ibadah bersama-sama. Itu merekatkan hati yang luar biasa. Huwa adha wa abka, kata Allah Subhanahu wa adhaka wa abka. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat tersenyum dan membuat menangis orang. Artinya bahwa pemberi kebahagiaan, pemberi kesusahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kemudian mengimbangi, mencari Allah menurunkan kebahagiaan tersebut dengan cara kita mendekat bersama-sama kepada Allah, itu akan sangat menjadi sempurna juga ya. Akan sangat memungkinkan sekali untuk Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Betul. Jadi salat maghrib, salat isya, kita tentu saja mungkin yang ibu yang bekerja, ayah yang bekerja, anak-anak yang sekolah juga gitu ya, nggak bisa di semua waktu bersama-sama untuk mengerjakan ibadah. Dipilih-pilih waktu-waktu yang dipilih-pilih waktu subuh yang mereka sedang bersama-sama di rumah, seperti isya misalnya gitu ya. Isya
dia agak telat sedikit nunggu ayah pulang Nggak kerja, apa-apa nggak ya. apa-apa. Yang penting tetap bisa dikerjakan dengan berjamaah. Doa bersama misalnya, zikir bersama misalnya gitu. Sesaat 5 menit sekalipun sebelum jelang tidur kita sampaikan kepada anak kita, nah yuk kita doa barengan yuk, gitu. Apa hajat kamu kepada Iya, Allah iya, gitu. iya. Tanyakan apa sih yang kamu kepengenin misalnya gitu. Sering tanya kepada anak gimana perasaannya, apa yang dia kepengen ungkapkan tentang kita, ibunya atau tentang ayahnya gitu. Apa sih nak, kalau kamu boleh minta sama Allah tuh pengen punya ibu yang seperti apa, misalnya kayak gitu. Dari hal yang seperti itu kita bisa gali perasaan anak-anak kita. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kita kehilangan waktu, kehilangan momen kebersamaan dengan anak-anak kita justru di masa-masa yang dia sangat memerlukannya. Waktu nggak bisa berkurang, waktu nggak bisa diulang lagi ya. Berarti tinggal pilih-pilih. Jadi mungkin para sahabat yang memang di hari-harinya itu bekerja, selain meningkatkan kualitas dengan telepon misalnya, tapi mungkin subuh jamaah dulu nih, gitu ya. Itu. Subuh jamaah dulu ketika dan pulang. ibadah bersama-sama, zikir bersama, baca Al-Quran bersama, baca Fatihah sekedar bersama sebelum tidur, doa tidur bersama-sama, itu merekatkan hati. Dan itu mungkin bisa menambal sesuatu kekosongan di siang hari ya. Baik, untuk Nani di Cirenda mudah-mudahan sudah bisa puas nih, sudah bisa terjawab dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Kemudian Ustazah, ada 2 pertanyaan lagi, ini dari Ida di Pasar Minggu. Pertanyaannya, Ustazah, saya ini ngajarin anak-anak baca Iqra dan Quran di rumah ketika sedang haid. Maaf, maksudnya mengajarkan anak-anak baca Iqra dan Quran. Kemudian ketika haid, apakah masih boleh tetap mengajar? Siapa tadi? Dari Ida di Ida, Pasar ya. Minggu, iya. Ida di Pasar Minggu. Kalau kita sedang dalam keadaan haid, boleh aja. Boleh ya. Boleh aja mengajarkan anak Al-Quran, tapi begini nih, diusahakan untuk tidak membaca satu ayat penuh. Tidak membaca 1 ayat penuh. Iya, membaca 1 ayat penuh. Jadi di saat kamu sedang dalam keadaan menstruasi atau nifas misalnya gitu loh, minta anak untuk membaca. Minta anak langsung untuk membaca. Mungkin di antara anak murid yang belajar itu ada yang paling bagus bacaannya. Nah, dia minta dia dulu untuk baca misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya cuman 1 orang nih Ustazah, private misalnya gitu ya, silakan aja minta dia untuk baca dulu. Nanti kamu tinggal benerin aja ayat-ayat yang diperbaiki sama diperbaiki kita, yang salahnya aja. Misalnya dia bacanya man yaqulu, kita bilang itu ada idghamna gitu kan. Bacanya bukan man yaqulu tapi may yaqulu. Nah, itu semuanya kita sambilan ngajarin anak tersebut tanpa membaca 1 ayat penuh. Iya, itu tidak membaca 1 ayat ya, karena penggalan-penggalan yang kesalahannya dia aja. Ya, artinya boleh, karena ini kan berkaitan dengan Iqra ya. Iya. Dengan Iqra. Apalagi kalau masih Iqra itu kan masih hanya huruf-huruf aja, nggak jadi soal ya. Iya betul. Dan ketika Iqra ya seperti itu nggak ada masalah. Cuma ketika Quran begitu tadi ya. Iya, jangan membaca 1 ayat secara penuh. Baik. Kemudian Ustazah, dari Bilkis nih di Mampang, saya mau tanya. Saya ini sudah menikah dan punya 2 anak usia 9 dan 6 tahun. 2 tahun yang lalu saya bisa hadir majelis-majelis Ustazah nih yang di Condet nih. Jadi muridnya Ustazah nih. Ustazah di Condet dan juga yang di Tebet dan juga di majelis yang lainnya. Tapi sekarang sudah jarang hadir ke majelis karena anak saya udah nggak ada yang ngejaga di rumah. Ini karena mungkin berkaitan dengan yang tadi ya. Karena kalau saya tinggal, mereka ini kalau saya tinggalkan mereka, saya khawatir nanti mereka ini main kemana-mana. Tapi kalau diajak takut juga ngeganggu suasana di majelis. Enaknya gimana nih Ustazah? Apakah saya tetap di rumah atau saya pengen banget hadir tapi saya bawa takut ngeganggu nih anak-anak? Dicoba aja dulu. Dicoba ya untuk hadir gitu ya. Dicoba hadir sambil kita liatin. Apalagi ini kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Iya, usianya 9 dan 6 tahun ya. 9 dan 6 tahun. Kalau 9 bukannya masih sekolah ya? Mungkin ada masa-masa libur misalnya gitu, pengen sebenarnya kalau hadir majelisnya di masa sekolah kan ya, bisa banyak juga ya. Atau kalau misalnya tidak memungkinkan yang seperti itu, dicobain aja dibawa. Cobain dibawa, misalnya bilang sama si kakak, "Kak, jagain adek ya Kak ya," gitu ya. Mainannya sebelah sana ya Kak ya, misalnya kayak begitu gitu. Cobain. Saya kira saya banyak melihat ya teman-teman yang memang dari mulai awal dia hadir majelis, ketika kemudian hamil, kemudian melahirkan. Anaknya dibawa gitu. Dan yang saya perhatikan kalau anak terbiasa hadir di majelis, itu anaknya sendiri udah ngerti adabnya majelis gitu sepertinya. Karena dia melihat semua orang tenang, semua orang diam, jadi dia pun juga jadi belajar itu. Biasanya saya ngelihat kalaupun misalnya anaknya umur 2 tahun, 3 tahun, dia akan duduk manis gitu. Atau kalaupun misalnya dia capek gitu kan, boring misalnya, bosan atau apa, dia mungkin tidur gitu. Jadi saya perhatikan
berarti kan wah luar biasa ya nih anak-anak nih. Sudah mungkin bisa menyesuaikan diri sendiri ya. Mungkin karena memang sudah dari kecil dia biasa hadir di majelis atau sudah biasa mendengarkan bersama dengan ibunya, mungkin bahkan dari sejak dia berada dalam kandungan, sehingga akhirnya dia sudah terbiasa hadir di majelis-majelis. Betul. Bahkan tanpa mendengarkan juga otomatis mungkin bisa membawa kebaikan juga ya. Membawa kebaikan juga. Gitu Iya ya. betul. Ada banyak nih saya punya teman-teman gitu ya yang di masa-masa udah dewasanya ini dia kemudian seperti kembali ke majelis karena dia bilang saya tuh ingat ustadzah dulu tuh lagi zaman saya kecil suka diajak sama mama, suka diajak sama ayah misalnya kayak gitu ya, buat pergi ke majelis misalnya yang di Kuitang atau misalnya yang di Syafi'iyah misalnya seperti itu kan, sehingga akhirnya kemudian di masa udah dewasanya nih udah melalang buana kemana-mana dengan hidupnya, tapi kemudian jadi kayak yang iya loh, rindu ya sama majelis ya. Sama majelis. Nah, itu juga bisa menjadi satu jembatan ya yang menghantarkan anak kita nantinya untuk kembali lagi dekat dengan agama insyaallah. Baik, jadi dicoba dulu untuk yang pertama. Dicoba dulu, kalau kemudian memang mengganggu, ada alternatif seperti mendengarkan radio ini juga kan untuk sebagai pengganti dari ketidakhadiran kita di majelis-majelis. Tapi mudah-mudahan dengan usia tadi 9 tahun dan 6 tahun sih rasanya sih bahkan lebih tenang ya, nggak mungkin. Iya, kecuali kalau anaknya laki-laki mungkin ya. Kalau laki-laki ya 9 tahun sih masih boleh, cuman kalau udah di atas 12 tahun memang dibatasi aja gitu dibatasi ya. Dibatasi aja karena kan biasanya majelis saya perempuan semua. Iya baik. Jadi mungkin para sahabat juga nih yang punya anak kecil pengen datang ke majelis, justru jangan ragu, coba, siapa tahu itu akan juga membawa kebaikan kepada anak-anak kita semua ya. Alhamdulillah. Ustazah alhamdulillah sudah bergeser nih, sudah hampir menuju pukul 9. Sudah beberapa pertanyaan sudah kita sampaikan, sudah dijawab dengan Ustazah Halimah, dan insyaallah besok akan hadir lagi Ustazah Halimah Al-Idrus di 95,5 Ras FM setiap hari Senin, hari Selasa, dan besok insyaallah hadir lagi jam 8 sampai dengan jam 9. Dan alhamdulillah sudah dapat laporan juga, streaming juga bisa kita dengarkan. Streaming bisa didengarkan sangat bersih di daerah Kuala Lumpur, di Singapura juga, dan juga di daerah Rusia. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat kita yang di luar sana bisa ikut serta mendengarkan program Muhasabah Hati ini. Alhamdulillah. Silakan Ustazah untuk menyampaikan kalimat penutup. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dari segala hal-hal yang melalaikan. Semoga bersama dengan kesibukan-kesibukanmu pada hari ini tidak melalaikanmu dari menuju jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab tidak ada makna dari berlalunya waktu, berlalunya hari, berlalunya menit demi menit, kecuali jika itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita dengan jalan surga, semakin mendekatkan kita dengan tujuan akhir kita, yaitu kebahagiaan di negeri akhirat nanti. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.